Tapi biasanya di ini kayak Ya, guru ngajinya Anda apaan enak sih? karena Anda Habib. Iya, karena kan? di kampung Kalau halaman. guru nanya, mana itu kamu? Kalau saya nih. imamnya om sendiri, imam di masjid itu. Jadi kadang shit lah suruh rumah. Berarti Anda dari kecil urusan agama pakai orang dalam. Pakai. Ada saja. Ada saja. Mereka ini nepotisme itu pegangan tangannya mereka. Bukan mereka ya, dia saja ya. Mereka ini. Dia saja. Om saya Habib juga ya, ahli terus ya. Iya, tidak ada Masa hubungannya. nepotisme Habib? Enggak. Nah, bukan. Habibnya enggak nepotisme, dianya. Elunya. Kaunya. Kenapa? Kau tidak sholat, kau ke rumahnya Om, kemudian minta tanda tangan langsung. Framingnya kok tidak sholat. Saya bilang itu tadi Kalau kan di belakang masjid merokok kan. Orang pesantren kok pergi nih tuh main pasar malam. pasar malam. Iya. Mencuri ayam. Yang kau bawa pulang itu Ya. Orson yang kau bawa pulang Orson baru kau tidak bayar taksi. Orson itu apa? Sirup Sirup, ABC itu. Itu beda kasus dengan tarawih. Itu ulang tahun fak-fak. Beda ya? Beb, dia pergi main pasar malam, Beb. Fak-fak dulu pasar malam. Main judi. Judi semua keliling itu. Judi memang dia tuh Termasuk Memang dia. goblok. Termasuk Iya, dia. ada yang Kau putar juga kita. ikut toh? Semua orang dari ibu-ibu sampai Saya bapak-bapak. tidak perlu Dari orang. kecil, dari Kau kecil ikut tukang tidak? judi. Kecil. ikut. Ya maksudnya waktu itu tidak punya pengetahuan itu judi. Karena Masa semua aku orang- tidak tahu kalau Saya itu tidak tahu. judi? Demi Tidak Allah mungkin. saya tidak tahu. Saya dari kelas Saya dari pikir itu umur-umur hal yang 5 tahun biasa. sudah dikasih tahu Iya, itu. sudah dikasih tahu. Judi mencuri Ini tidak judi. boleh. Main kartu semua- tuh judi. Ini Saatnya saya membela Mama. pemerintah Ayo, bikin Bisa pasar jadi malam. emang orang itu tertipu bahwa sesuatu itu dibilangnya bukan judi, padahal dia adalah judi. Iya, banyak Apalagi kan? kalau sekarang game judi Judul, online. judul. Bahkan Judul. ya, yang paling sederhana aja, yang kita nggak sadar, japitan. boneka. Japitan boneka itu Iya. judi. Kan makanya difatwain haram kan sama Memang, karena MUI. dia judi. Jadi Saya- japitan yang Iya, itu kan prosesnya kalau kita tidak tahu. Mamat itu waktu dia mau main, penjualnya sudah bilang, "Nah, ini judi." Justru itu yang saya tahu. Saya cari. Ini yang saya cari. Di depan pagar itu ada tulisan. Ada tulisan besar logo haram itu ada di Tidak sana. ada. Orang ini Logo pemerintah haram. bikin. Maksudnya Tahun haram berikutnya ini. itu, Be. Satu daerah akhirnya sadar bahwa ini tuh judi. Akhirnya pasar malam sudah tidak ada Tapi gitu-gitu. setahu aku kalau orang keturunan Arab ya, kayak Mamat, kayak aku, kalau aku dari kecil itu memang disuruh jauh tuh dari kayak pasar malam. Karena di pasar malam itu memang Beb, satu kota itu tidak ada Beb. hiburan, Beb. Uminya dia juga mau pukul dia, Bib, Saya gara-gara itu. pulang bawa hadiah, bilangnya dari hadiah yang putar baru dipukul. karena di sana tuh aneh-aneh kan, kayak tong setan tuh itu ada judinya Bib, tersendiri. Ini bukan kita tidak bicara keluarga besar, kita bicara manusia satu orang ini. Ya, Uminya dia doang. Uminya dia pukul dia gara-gara itu, tapi dia tetap melawan. Besok dia pergi judi lagi. Astagfirullahaladzim. Bahkan kami Ya kalau Allah. syuting Tikum itu, Mamat paling susah diajak janjian karena dia setiap hari mengundi nasib. Jadi kenapa? Syuting nggak ya, syuting nggak ya, syuting nggak ya. Gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi percaya Dia pada bikin kayu kertas sendiri. tahayul, mengundi nasib. Memang tradisi-tradisi jahiliyah masih di bawah. Tuh, pesawat lewat tuh. Tuh, itu Itu dia bilang sudah tanda-tanda buruk. Kayak gitu-gitu. Segala hal nggak percaya. Tidak ada. Iya. Jadi dulu kasusnya nih Habib ya, klarifikasi ya. Shh, diam ya, binatang-binatang. Ulang tahun Kota Fakfak. 2 tahun berturut-turut ya. Ini kasusnya nih. Iya, Nah, dibikin ini pasar aja malam. namanya kasus. Emang apa nih? Toh, kasus toh ini toh. Kasus. Banyak kasus. Terus kenapa? Ini apa terus apa? Ini kejadiannya. Ini kejadiannya nih. Klarifikasinya nih ya, Beb ya. Jadi dibikin. Nah, itu ada yang judi apa itu yang taruh-taruh Ya, tidak tahu kau yang pemain judi kau tanya kita. Oh, aku Ya, tidak kita jawab. tidak pernah Iya, saya ikut-ikut tahu. itu. Itu. Sorry Ada ya, juga kita yang tidak lempar judi orangnya. lempar apa namanya? Terserah kau, tidak tahu kau lempar apa. Bisa diam tidak? Saya siram pakai kopi nih ya. Bola pingpong masuk di gelas. Kalau masuk dapat mau pilih Ya, nomor Habib berapa. nggak tahu. Iya, saya kasih jelaskan karena dia tidak tahu. Kau kasih tahu juga Habib tidak mau tahu yang begitu, ya kan? Kau mau Bib? ajar Habib judi? Astagfirullah. 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 Sebisanya ya. Beb, ada yang menarik nggak selama keliling-keliling di pesantren-pesantren Ada yang menarik. perdagangannya? Yang menarik diantaranya ya, sebenarnya semua pesantren itu punya kemenarikan sendiri sesuai dengan manajemen bisnisnya dia, manajemen marketingnya dia. Kemudian tapi salah satu yang mencuri perhatian di antara 3 pesantren itu di Tegalrejo.
Tegalrejo. Terkenal yang tadi di mana? Sama- Di Magelang. 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 Pesantren apa Karena- namanya? Pesantren, nah, terkenalnya pesantren Tegalrejo. oke. Menariknya pesantren itu biasanya dia punya nama, tapi dia terkenalnya bukan Daerahnya nama ya? Karena kotanya, pesantrennya, tapi benar-benar. nama Kayak Gontor desanya juga kayak kan ya? Lirboyo, Tebuireng dan lain Oh, sebagainya. Lirboyo itu desa. Desa. Gontor juga nggak sih? Oh nggak tahu aku kalau Gontor. Gontor apa? kayaknya namanya Gontor. Namanya ya? Gontor ya? Iya. Iya. Karena Kalau dia di- aku nggak tahu Madiun namanya. ya? Karena dia di Madiun apa? Tidak, dia Gontor? itu banyak. Kalau Lirboyo itu Hidayatul Mubtadiin nama nama Hmm. pesantrennya, tapi terkenalnya Lirboyo. Nah, di Tegalrejo itu menariknya jadi setiap kemandirian pesantrennya, inkubasi bisnisnya itu berupa tadi Bimart gitu, minimarket, tapi mendidik bukan hanya bagaimana kita berbisnis dengan baik, tapi juga mendidik santri-santri tidak terjebak dalam konsumerisme hingga hedonisme. Oh. Karena semua santri itu dikasih kartu. Nah, Kartu apa? kartu untuk belanja. Jadi santri itu praktis gak pegang duit cash sama sekali. Jadi cashless semua. Dan kartu itu bisa diisi oleh orang tua setiap saat dan ditentukan limitnya oleh orang tua setiap saat. Oh, saya mau anak saya setiap hari cuma Rp5.000 belanjanya. Dan kartu itu setiap saat juga memberikan laporan kepada orang tua, hari ini anakmu belanja apa. Oh, Oke. saya gak mau anak saya belanja gula ya. Coret semua gula dari daftar belanjaan anak Jadi saya. ketika Itu dia kartu di ambil, tap, Tidak bisa itu. nggak bisa. Gorengan. Saya gak mau anak saya Dan itu mereka bikin sendiri aplikasinya. bikin sendiri Database-nya itu. aplikasinya. Oh, Misalnya menarik, Mamat mau beli menarik. senjata, gak bisa. Nggak bisa. Mamat. Bib, maaf Bib, itu kan kalau Bisa. beli. Bib, Tidak, tadi dia mau tanya, dia bisik saya, coba tanya beli senjata. Habis udah kasih tahu. Weh, Udah kasih tahu. sabar dulu, bisa serius Sumpah, tidak? saya tidak bisa di antara dua orang ini ya. Sumpah, betul ya. Tidak, ini bisa Tidak bisa serius dulu tidak? Bisa serius dulu tidak? Tidak Karena bisa. soalnya menarik. Itu kan tadi kalau menarik. Itu kan tadi kalau dia mau beli Ini soalnya menirik. Menirik apa? Menarik. Maksudnya itu sangat menarik sampai menirik. iya. Kalau ini dibela terus aja. Dibela aja terus. Dibela aja terus. Sampai salah kata dibenerin. Sampai salah kata. Kalau tadi kan tuh Mama tidak bisa beli senjata. Kalau jual bisa. Anda hanya mau tanya itu doang. Berarti informasi seperti ini akan ada di tayangan iNews itu nanti. Tayangan lainnya. Jadi Oh, jadi oke. akhirnya kita tahu bahwa pesantren itu bukan hanya misalnya mencetak generasi-generasi berilmu, tapi mencetak generasi-generasi yang entrepreneur. Ya. Jadi ketika mereka berdakwah nanti, mereka itu gak lagi butuh bayaran dari dakwahnya. Tapi mereka punya kemampuan Bisnis untuk mandiri sendiri ya. secara bisnis. Dan yang kedua, untuk masyarakat sekitarnya. Jadi misalnya minimarket yang dimiliki pesantren, itu sebagian barang-barang yang dijual itu produksinya di masyarakat. Oh. Jadi kayak misalnya di Magelang, getuk di Bimart itu dari masyarakat. Masyarakat setor getuknya, kemudian dijualin sama Bimartnya, nanti keuntungannya dibagi antara Kolaborasi pesantren gitu ya. dengan masyarakat. Jadi akhirnya seringkali beberapa pesantren yang aku datengin itu nyaris gak ada pagarnya udah. Misalnya di Mancoro ini pesantren yang gak ada pagernya. Kalau pesantrenku itu ada pagernya biar orang nggak lari. Orang luar nggak masuk. Orang luar nggak masuk, Orang mengganggu dalam apapun orang dalam nggak lari. lari. Kalau ini enggak, kampung itu jadi pesantren karena semua masyarakat merasakan Manfaatnya. keberpihakan, manfaat pesantren baik dalam ilmu agama maupun secara ekonomi, sehingga masyarakat ikut menjaga santrinya. Aduh ini cukup menarik sih karena kalau masyarakat tidak masuk itu satu dan lain hal ya. Tapi kalau santri nggak kabur itu Nggak bisa karena santri diawasi oleh masyarakat. Jadi masyarakat tuh kalau ngelihat santri ngerokok misalnya, dilaporkan ke ustadznya. Atau ngelihat santri kabur gitu dari kampung, itu dilaporkan ke ustadznya. Bahkan masyarakatnya yang menindak. Yang Mau nangkap. kemana kamu? Kamu santri. Walaupun dia gak pakaian santri. Aku dulu di pesantren, itu gak pakai pakaian santri. Begitu keluar pesantren misalnya, Udah itu nggak ada yang ketahuan. ketahuan. Enggak ketahuan, Mas. Bisa ketahuan. Wah, ini wajah-wajah santri. Ya wajah-wajah. Kalau Ah, wajah, ini itu wajah wajah santri. santri pasti, bukan. Pak. Kalau saya masuk ke pesantren wajah-wajah maling ini. Maling apa? Padahal saya santri. Memang